kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menpan RB Abdullah Azwar Anas resmikan 10 mal pelayanan publik pemerintah. Menpan RB mengatakan pelayanan di MPP harus dimaksimalkan dengan pemerhatikan hal seperti komitmen, kerjasama, integrasi, kinerja, dan kualitas pelayanan. Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas meresmikan mal pelayanan publik pemerintah di Jakarta 31 Oktober 2023. Dalam peresmiannya, Menpan RB mengatakan pembangunan mal pelayanan publik menjadi komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan akses pelayanan publik bagi masyarakat. Pembangunan MPP tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wakil Presiden yang menginstruksikan bahwa MPP dibangun di seluruh kabupaten kota hingga 2024 mendatang. Ke-10 MPP tersebut berada di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lebak, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Sekadau, Palangkaraya, Kupang, Manggarai Timur, Morowali, dan Kabupaten Bode. Dalam pidatonya, Menpan RB mengatakan, pelayanan di MPP harus dimaksimalkan dengan memperhatikan hal seperti komitmen, kerjasama, integrasi, kinerja, dan kualitas pelayanan. Azwar Anas juga meminta kepala daerah mengaplikasikan MPP digital sebagai bentuk percepatan kemudahan integrasi pelayanan publik berbasis teknologi. Tetapi harapan saya, ini kemarin saya banyak temui Pak Sekjen, teman-teman bangun mewah tapi jauh dari pusat kerumunan orang. Nah ini eman, akhirnya orang ngurus harus naik angkot sehingga perlu kos. Kalau perlu meskipun ruko Bapak bangun di tengah pasar, di tengah kota. Kami dulu waktu masih di Banyuwangi, selain bikin MPP di tengah kota, itu posisinya di dekat pasar, kami bikin namanya pasar pelayanan publik. Ya rukonya Pemda di tengah pasar kami sulap. Kecil nggak besar, diresmikan almarhum Pak Cahyo sebagai Mendagri waktu itu. Tapi di situ ada 75 perizinan. Jadi Mbok Yem Yunah sambil belanja, pulangnya selesai. Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan instansi terkait meluncurkan dashboard desa dalam rangka kebijakan pembangunan desa. Diharapkan dengan dashboard tersebut dapat mempercepat pembangunan desa dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meluncurkan dashboard pembangunan desa Selasa 31 Oktober 2023. Peresmian yang berlangsung di Jakarta dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendi yang didampingi oleh PLT Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, beserta dengan pejabat Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, akademisi hingga lembaga swadaya masyarakat hingga awak media. Sorni Paskah selaku PLT Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana mengatakan, dashboard desa ini merupakan aplikasi website berbagi pakai informasi yang akurat antar kementerian dan lembaga untuk mendukung efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan desa. Dengan demikian, kementerian lembaga yang memiliki kepentingan dapat dengan efektif bekerja sama mengambil keputusan yang lebih akurat dan memastikan bahwa upaya pembangunan pedesaan berjalan dengan harmonis, sinergis, sesuai dengan visi dan misi pembangunan berkelanjutan yang lebih baik bagi semua masyarakat di desa. Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan, dashboard desa sangat bermanfaat sebagai pelengkap kebutuhan informasi yang dapat disajikan untuk kementerian lembaga dalam pembangunan desa dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dengan adanya dashboard ini, kita bisa Menko PMK dan seluruh jajaran kementerian teknis yang lain itu bisa memantau, bisa tiap hari pergerakan dari kemiskinan di pedesaan. Dan kalau kita sudah tahu ada kemiskinan di situ, kita juga segera merancang intervensinya secara terus-menerus. Pemirsa, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan Seminar Nasional Kolaborasi Pembangunan Desa menuju Indonesia Emas 2045 dan peluncuran dashboard desa. Di kesempatan tersebut, Menko PMK menekankan pentingnya sinergitas sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dan stunting secara menyeluruh di tiap desa.
Pemerintah terus berupaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim di tanah air dengan menargetkan kemiskinan 0% pada tahun 2030. Sedangkan target prevalensi stunting yang harus dicapai pada tahun 2024 yakni 14%. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting harus dilakukan secara menyeluruh di tiap desa. Muhadjir menekankan pemerintah daerah wajib melakukan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dan stunting dari sisi pengurangan beban pengeluaran, penambahan pemasukan, maupun juga masalah lingkungan. Ia juga meminta pemanfaatan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting harus bisa dimaksimalkan serta mengajak seluruh pihak terkait untuk berusaha keras dalam mewujudkan realisasi penghapusan kemiskinan ekstrim. Kalau kita bisa mengakselerate aktivitas ekonomi dan itu berbasis desa, saya membayangkan cepat Indonesia itu makmur. Dan saya kira sudah tepat Pak Presiden memberikan subsidi, menggerojok dana langsung kepada desa itu. Hanya bagaimana supaya pejabat-pejabat di desa, kepala desa, dan seluruh aparatnya itu amanah, betul-betul memiliki visi yang kuat masa depan, memiliki kemampuan tata kelola yang cukup tangguh, itu saya yakin. Kalau dapat dana desa jangan keburu untuk dipakai kawin lagi misalnya. Itu pasti akan membuat kita akan makmur. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta kepada seluruh orang tua untuk terus meningkatkan pencegahan dini kepada anak guna menghindari stunting. Salah satu upayanya adalah dengan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak secara rutin setiap bulannya di puskesmas terdekat. Kementerian Kesehatan terus menggencarkan upaya penanganan stunting melalui gerakan anak sehat bersama cegah stunting yang digelar di Jakarta 31 Oktober 2023. Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan stunting merupakan penyakit kronis yang sama bahayanya dengan kanker. Ia mengingatkan pada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak menyepelekan gizi sebelum kehamilan, selama kehamilan hingga sesudah kehamilan. Menkes pun meminta kepada seluruh orang tua untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak secara rutin setiap bulannya, serta wajib memberi makanan tambahan berupa protein hewani seperti ikan, telur, dan daging. Pemberian makanan tambahan berupa protein hewani ini diberikan selama kurun waktu 4 hingga 8 minggu pada si anak. Apabila mengalami peningkatan dalam berat badan dan tidak ada gejala tambahan, maka mereka dapat dikategorikan bukan termasuk ke dalam golongan anak stunting. Kalau untuk yang berat badan kurang atau underweight, 4 minggu. Dia harusnya 80%, 90% sembuh. Kalau dia wasting, gizi kurang, 8 minggu. Nah itu yang butuh uang sebenarnya. 4 minggu makan, tambahan di luar makanan biasa ya, isinya protein hewani. Kalau dia sudah lebih buruk statusnya, gizi kurang, 8 minggu. Insya Allah kalau ini dijalanin, 4 minggu kasih protein hewani untuk yang berat badan kurang, dan 8 minggu kasih protein hewani buat yang gizi kurang, dia tidak masuk menjadi stunting. Kalau udah stunting, udah telat di cancer stadium 5 Bapak Ibu, yang bisa sembuh mungkin cuma 5%, 10%, dan itu mesti di take care, rumah sakit mahal segala macam. Ya, jadi cegahlah stunting, jangan mengobati stunting, jangan sampai masuk stunting. Pemirsa, penyelenggaraan kejuaraan balap air internasional Aquabike akan menyemarakan potensi Danau Toba pada 22 hingga 24 November 2023 mendatang. Selain mempromosikan destinasi super prioritas Danau Toba ke seluruh dunia, ajang balap ini juga untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi pariwisata. Indonesia kembali menjadi tuan rumah World Aquabike Championship 2023. Keputusan tersebut ditandai penandatanganan kesepakatan sejak 21 Juli 2023 lalu oleh pejabat H2O Racing, Aquabike Promotion Injury, dan pemerintah Indonesia. Selain Kabupaten Toba, acara yang diselenggarakan pada tanggal 22 hingga 24 November ini juga berlangsung di 3 kabupaten lainnya, mulai dari Kabupaten Karo, Dairi, juga Samosir. Ketua Panitia Nasional Penyelenggaraan Kejuaraan Balap Air Internasional Aquabike, Dito Aryo Tejo, mengatakan, kejuaraan jet ski ini digelar dalam rangka mengembangkan potensi Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas asal Sumatera Utara. Dan event ini juga dengan dasar desain besar amanat, desain besar olahraga nasional DBON, dan terutama dalam upaya pembangunan sport tourism yang dapat menjadi instrumen penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu Kartika Wirjoatmojo selaku Wakil Menteri BUMN menilai, balapan di perairan Danau Toba ini akan mempercepat pengembangan sport tourism di kawasan tersebut, dengan harapan dapat memberikan dampak ekonomi nasional lebih besar dari pendapatan saat event F1 H2O di Danau Toba lalu. Kita beberapa tahun lalu telah berhasil menggelar F1 H2O dengan kesuksesan yang luar biasa waktu itu, 25.000 pengunjungnya dengan impact ekonomi 1,7 triliun. Harapan kita bisa mengulang kesuksesan tersebut, dan ini tentunya dengan ada 4 kabupaten waktu itu, khususnya Pak Bupati Balige. Nah sekarang dengan Toba, bupati yang lain bisa sama-sama menikmati event ini. Waktu itu terus terang kita juga tidak expect bahwa animo masyarakat demikian besar. Bukan cuma dari lokal tapi juga Jakarta lebih besar. Nah ini dengan persiapan yang ada sekarang, harapannya nanti tentunya para penonton, supporter dari Jakarta maupun dari daerah bisa terus bergerak ke sana, dan ini dengan adanya 10 atlet nasional juga tampil, tentunya juga bisa menjadi flagship untuk Indonesia juga nanti ke depan bisa masuk ke Aquabike International. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda dialog mengenai riset pengendalian habitat keong perantara skitosomiasis. Sesaat lagi tetaplah di Kominfo Newsroom.